Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam salve. Ibu Bapak, serta saudari-saudara saya semuanya, sebelum acara dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh D. Usro. Silakan D. Usro. Monggo, berkah dalam. Berkah dalam Paman DKC, berkah dalam Paman Peter. Mari kita berdoa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amin. Terima kasih D. Usro, Ibu Bapak dan rekan-rekan. Materi hari ini sangat luar biasa, meskipun pernah kita bawakan, tetapi ini dilebih perpadatkan, karena kita materi hari ini kita akan bertamasya, berselancar melalui DDG. Apa itu Pak DKC DDG? Dunia dalam genggaman. Apa itu spesifiknya? Internet. Supaya tidak terjadi suatu framing-framing, apakah betul yang disampaikan DKC Team itu? Nah, untuk membuktikan betul apa enggak, nanti kita berselancar lewat website. Dan itu website yang betul-betul asli, bukan abal-abal ya. Judulnya apa Pak DKC materi hari ini? Judulnya yaitu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Anglikan itu, kena apa? Ada apa? Sebelum dimulai, saya persilakan Peter terlebih dahulu untuk prolognya. Silakan, Pit. Berkah dalam. Ya, salve berkah dalam. Terima kasih Om DKC, terima kasih Om Usro, semua yang di live chat, semua yang mendengar, menonton acara ini. Sebelumnya terima kasih, Damai Kasih Channel kembali live di sini dengan judulnya Anglikan. Untuk Anglikan pun saya boleh dibilang pengetahuan tentang materi Anglikan berdasarkan dari Damai Kasih Channel yang mungkin 2 bulan yang lalu ya. Dan ini adalah materi yang berbeda ya, materi yang lebih padat lagi, lebih dalam lagi, karena di sini materinya dari A sampai Z ya.
sangat terperinci ya. Untuk kita sebagai orang Katolik, oh ini loh, jadi kita tahu loh, oh gereja ini dari sini loh, gereja ini begini loh ya. Itu aja dari aku, Paman DKC. Terima kasih. Terima kasih Peter. D. Usro, silakan prolognya, jangan lama-lama. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita kali ini membahas Anglikan, tapi khususnya bukan sejarah berdirinya Anglikan ya, tetapi apa yang terjadi dengan Anglikan pada saat sekarang ini gitu ya. Ya, terjadi dengan Anglikan, apa yang terjadi? Fenomena apa yang ada? Dan apa ada hubungannya dengan gereja Katolik? Ada. Makanya kita bahas di sini. Karena ini sangat menarik ya, apa yang terjadi di Anglikan ini. Karena ini gereja yang sebetulnya kan kalau kita lihat itu kan salah satu aliran yang terbesar kan. Ya, kalau nggak salah nomor 3 ya, setelah Katolik, kemudian Ortodok ya, baru Anglikan ini kan. Tetapi fakta yang terjadi ini sangat menarik. Nanti kita akan bahas. Jadi kita akan bisa memberikan gambaran apa sebenarnya terjadi dengan Anglikan. Itu Om. Inti poinnya di situ. Thank you. Siap. Thank you, D. Usro. Ibu Bapak dan rekan-rekan, tolong persiapkan sesajen-sesajennya, minuman-minuman yang segar, entah itu kopi, teh, coklat panas, susu dingin, STMJ, pokoknya minuman yang segar enak di mulut bisa dicerna dalam tubuh. Plus makanan ringan-ringannya ya, cemilan-cemilannya, jangan makanan cemilan batu, kerikil, jangan. Nanti jebol giginya maksudnya. Materi hari ini akan dibawakan oleh D. Usro. Mari kita mulai. Ya. Silakan D. Usro. Oke, ya. Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam damai kasih Kristus. Jadi saya akan mulai ya. Jadi kita akan bahas mengenai Anglikan. Saya tidak membahas mengenai sejarah berdirinya secara detail, tetapi kita akan melihat perkembangan dulu ya sejak Anglikan berdiri itu, di mana 1534 ya dia berdiri. Tapi pada perkembangannya Anglikan ini mengalami perpecahan juga kan, karena dari Anglikan ini timbul namanya gereja Kongregasionalisme yang didirikan oleh Robert Brown ya. Itu tahun berapa Om? 1602 atau berapa itu Om? Sebentar, aduh nggak kelihatan. 16 Robert Brown di, aduh nggak ketok mata saya ini. Ya oke lah, intinya berdirilah Kongregasionalisme, kemudian Metodis ya, John dan Charles Wesley, kemudian dari Anglikan juga muncul namanya Episcopal Church yang di Amerika. Ya, 1607 nih Episcopal. Ya, kemudian dari Metodisme pecah lagi namanya Holiness Church di awal abad 9 ya, 19 ya. Kemudian 19. dari Holiness Church timbullah lagi aliran namanya Pentakosta di awal abad ke-20. Ya, dari Pentakosta pecah lagi ada namanya karismatik gitu ya. Karismatik. Jadi mohon maaf bagi teman-teman ya penganut Pentakosta dan karismatik, jika Anda mengatakan diri Anda Protestan, mohon maaf, itu salah besar. Karena root Anda bukan dari Luther, tapi root Anda adalah dari Anglikan. Ibaratnya begini Om, Metodis itu anaknya Anglikan, Holiness itu cucunya Anglikan. Ya. Pentakosta cicitnya Anglikan, karismatik cicit canggah ya. Cicot-cicotnya canggah. Canggahnya Anglikan gitu kan. Nah, yaitu ini sekilas ya mengenai Anglikan dan aliran-aliran yang terpecah ya dari Anglikan seperti itu. Itu tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk sebetulnya apa sih Anglikan itu? Om, kita masuk websitenya yang itu Om. Oke, yang Anglikan apa sih? Anglican Communion itu loh, masuk websitenya itu. Ini nampak ya, ini tapi udah nampak ya. Oke ya. Oke. Saya masukkan dulu. Tidut. Ya, silakan. Nah, kita masuk Om. Turun Om. Nah, di situ dikatakan, apa sih Anglican Communion itu kan?
Anglican Communion adalah keluarga dari 42 gereja otonom ya yang bersekutu menjalin persekutuan dengan tata Canterbury. Nah, kenapa tata Canterbury? Sekarang kita lihat. Jadi, mohon maaf ya, prolog sebelumnya. Jadi, saya lupa sampaikan tadi, kenapa kita angkat ini, sebenarnya adalah salah satunya ada di YouTube yang mengatakan bahwa Church of England, gereja Inggris itu bukan Anglikan, tetapi gereja aliran tersembunyi. Nah, kayak kita lihat ini, apakah kita bisa nilai pernyataan itu benar atau tidak, selain apa yang fenomena terjadi yang sekarang ini. Di sini dikatakan bahwa Anglican Communion adalah persekutuan antara 42 gereja yang bersekutu dengan tata Canterbury. Nah, sekarang kita lihat member church. Anglican itu siapa aja. Yoi. Nah, ini member church-nya. Kita lihat Om, itu kok pakaian liturginya sama ya dengan Katolik ya Om. Dulu dari Katolik. Dulu dari Katolik gara-gara Henry ke-8. Ya. Oke, bajunya sama ya. Tapi besar nggak Om? Nampak besar ya ini? Oke. Member church kita bisa lihat nih. Anggota-anggota Anglican Communion itu siapa aja? The Episcopal Anglican. Nah, ini bisa dilihat semua ini ya. Persekutuan gereja Anglikan itu anggotanya gereja-gereja ini. Nah, coba turun lagi Om. Boleh tanya Om? Ya, Oke, silakan. Ini maksudnya dia masih satu organisasi atau pisah-pisah atau gimana nih yang sekarang ini Om? Ini tulisan ini Om. Jadi gini, itu sebagai kolegia ya. Jadi itu gereja-gereja itu masing-masing otonom-otonom, tetapi menjalin persekutuan dengan tata Canterbury. Nah, sekarang kita pertanyakan tata Canterbury itu di mana gitu kan. Nah, nanti kita akan bisa lihat. Nah, Om, turun lagi, kita lihat turun, klik yang namanya Church of England. Klik Om. Church of England. Bentar tak cari esek. Mataku tuh. Sebentar tuh. Mataku nggak nampak sebentar. Sebelah kiri. Church. Nah itu di bawahnya Chili itu loh. Chili. Di atasnya Hong Kong. The Chile itu ada tuh. Iglesia. Nah, bawahnya. Ini ya. Nah, Church of England. Nah, bisa kelihatan kan tadi bahwa Church of England adalah Anglikan. Anggota dari komunitas Anglikan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pernyataan yang di YouTube yang mengatakan bahwa Church of England adalah bukan Anglikan. Waduh, keliru itu. Keliru ya. Keliru banget. Tetap anggota Anglikan kok. Sekarang kita lihat England primatnya siapa? Nah, primat itu pimpinannya Archbishop of Canterbury. Nah, sekarang dijabat oleh Justin Welby. Jadi tadi dikatakan bahwa Anglican kemudian adalah gereja otonom yang bersekutu dengan tata Canterbury. Nah, kita bisa tahu sekarang kan tata Canterbury di mana? Di gereja Inggris. Nah, dan siapakah yang menjabat adalah Keuskup Agung Canterbury sebagai primat, primus inter paresnya lah. Ya. Kalau kita lihat struktur organisasinya kolegia ini, kita akan mengingatkan pada sama dengan strukturnya mana gereja mana, Om? Ortodok Timur, Om. Ortodok Timur, ya betul, Ortodok Timur. Di mana kan sama juga kan otonom kemudian di mana Patriark Konstantinopelnya sebagai primus inter paresnya. Iya. Demikian juga Anglikan di sini. Masing-masing gereja itu adalah dipimpin oleh primat-primat di mana itu adalah seorang uskup agung juga. Tetapi ini uskup agung itu bersekutu dengan berkomuni dengan uskup agung Canterbury sebagai primus inter paresnya. Nah, di situ. Jadi ada gambaran ya. Jadi Anglican Communion adalah komunitas dari gereja-gereja tadi sama anggotanya. Sebagai gereja England adalah sebagai ibaratnya induk di mana pimpinannya primatnya yaitu
Uskup Agung Canterbury adalah sebagai primus inter paresnya, primat utamanya, gitu ya. Primat utama, betul. Uskup Agung lah. Tanya Uskup dikit Agung ini ya sekarang dijabat oleh Justin Welby ini, gitu. Ya, gimana Peter? Ya, mau nanya dikit boleh. Pemilihan si primatnya itu uskupnya dipilih dari atas atau dari bawah ke si uskupnya maksudnya? Ya, biasanya itu ada jabatan, masa jabatannya. Ya, dia nanti kan ada Dewan Uskup. Di Inggris itu ada Dewan Uskup juga. Nanti pemilihan lewat itu. Dewan Uskupnya. Oke. Nah, kita kemana lagi? Nah, ini sekarang kita lihat keluar dari website ini, Om. Jadi kita sudah pastikan bahwa ya pernyataan bahwa Church of England bukan Anglikan adalah salah, ya. Salah. Ternyata adalah Church of England itu adalah justru gereja Anglikan dan merupakan gereja ibaratnya gereja induknya lah dari komunitas Anglikan ya, Komunium. Ya kayak Konstantinopelnya ya, ortodok timurnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita sekarang lihat Om, sebenarnya apa yang terjadi? Nggak usah slide. Kita langsung gini aja. Apa yang terjadi dengan Anglikan sekarang ini? Itu yang di websitenya yang ini Om, yang apa? Ya paham. Yang menolak yang karena pernikahan sejenis itu loh Om. Ini ya, nampak? Wah bukan ini, satunya lagi. Nah, kita langsung aja. Nah ini tadi sebelumnya. Hidup Katolik ya. Nah, yang terjadi sekarang ini bahwa Anglikan itu terancam akan terjadi skisma besar. Karena ada yang sepihak dengan LGBT, ada penolakan. Ya, betul. Ya, di sini adalah di mana Uskup Agung Canterbury yang tadi Welby tadi memberikan pemberkatan pernikahan sejenis. Nah, ini tindakan ini ditolak oleh beberapa pimpinan gereja Anglikan yang di luar Inggris, Om. Kita bisa baca beritanya, kita lihat. Nah, kita dibaca coba. Nah. Oke, sekelompok pemimpin agama yang mewakili, saya berbesar dulu ya, Bapak juga bisa baca ya. Sekelompok pemimpin agama yang mewakili sebagian besar umat Anglikan dunia memilih minggu ini untuk menolak kepimpinan Uskup Agung Canterbury Justin Welby setelah Badan Pengurus Gereja Inggris di awal bulan Februari memilih untuk memberkati pasangan sesama jenis. Nah, nih. The Global Short Fellowship of Anglican Church atau GSFA itu yang terdiri dari 14 dari 25 provinsi Anglikan di daerah-daerah seperti Afrika dan Oseania itu mengeluarkan suatu pernyataan di tanggal 20 Februari yang menuduh gereja Inggris di mana Welby itu adalah uskup senior dan memutuskan persekutuan dengan provinsi-provinsi yang tetap setia pada pandangan Alkitabiah. Tentang apa? Tentang pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Dan di sini para pemimpin GSFA itu mengatakan Welby dengan mengawasi penggabungan ke dalam liturgi pemberkatan sesama jenis telah kehilangan posisinya sebagai pemimpin Komunio Anglikan Global yang pertama di antara yang sederajat. Nah, jelaskan. Ya. Oke ya, saya lanjut. Ini sederajat ya. Dan mengingat tindakan Sinode Umum Gereja Inggris ini, kami percaya tidak mungkin lagi untuk melanjutkan komunio atau persekutuan seperti itu. Om, stop dulu Om. Oke. Om, stop dulu. Ya. Jadi ini yang terjadi di gereja Inggris saat ini. Ini peristiwa ini baru ya, tahun 2023 ini ya. Saat ini. Terancam perpisahan di mana karena Uskup Agung Canterbury yang memberikan pemberkatan sesama jenis, itu jelas-jelas ditolak oleh beberapa Uskup Agung Anglikan yang lain ya. Tadi di Afrika dan Oseania gitu kan. Ya. Dan mereka memutuskan dan akan membentuk apa ya istilahnya,
komunio sendiri gitu. Ya, betul komunio sendiri. Silakan, Nah, mau dilanjut? Ya, ginilah. Makanya sebetulnya gini, kita lihat bahwa hal ini pun sebetulnya juga bibit-bibit ini pun juga muncul di gereja kita, Om. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya permasalahan musuh dalam tanda petik gereja Katolik, ya musuh besar gereja Katolik. Disclaimer, pendapat saya itu adalah bukan agama lain, ya, bukan agama-agama lain. Tapi internal. Tetapi aliran liberalisme seperti ini, liberalisme, kemudian LGBT, feminisme, ya kan? Atau entah dengan apalah, New Wave dan lain-lain. Inilah sebenarnya yang menjadi momok yang berbahaya. Karena apa? Pandangan-pandangan ini kan tidak hanya mempengaruhi awam, Om. Bahkan sudah mempengaruhi dalam hierarki gereja, uskup dan imam juga. Kita lihat baru-baru ini apa yang terjadi di sinode gereja di Jerman dan di Belgia kan, yang paling yang tetap Vatikan bersikeras itu menolak itu kan. Nah ini sebetulnya yang apa menurut kami ya, inilah yang sangat berbahaya, bukan agama-agama lain. Bahkan kita lihat kan Vatikan ada dokumen Abu Dhabi kan, yang persaudaraan ya seperti itu. Jadi bukan itu. Ini masuk ini yang terjadi di Anglikan. Ini otomatis kan ini otomatis kan juga menyetujui dengan, mohon maaf ya Om Usro sama Peter dengan Ibu Bapak, kaitan aborsi kan juga dia menyetujui juga Om secara tidak langsung Om. Nah ya mungkin bisa jadi Om, saya nggak tahu deh ini. Tapi kan ini kan fakta yang di sini sekarang menjadi pernikahan sendiri kan jadi masalah di Anglikan sekarang ini kan. Nah, sebetulnya sebelum ini permasalahan ini kan kita bisa lihat kan bahwa apa yang terjadi di Anglikan, sebagian umat Anglikan itu melakukan petisi memisahkan diri dari Anglikan untuk bergabung dengan Katolik. Iya. Ya. Itu sekitar tahun 2000 berapa. Jadi sebelum peristiwa ini sebetulnya ada fenomena lagi di mana umat Anglikan itu melakukan petisi keluar dari anggota keluarga untuk mau masuk menjadi Katolik. Sehingga pada saat itu Paus Benediktus XVI mengeluarkan suatu bisa lihat Om yang tadi Om, setanya Om. Anglicanorum Coetibus. Yang suratnya Bapak Paus tadi loh. Ini ya. Nah, ini. Jadi Bapak Paus, almarhum Bapak Paus Benediktus XVI, beliau mengeluarkan namanya Apostolic Constitution, yang namanya Anglicanorum Coetibus, yaitu menyediakan personal ordinariat untuk Anglikan, para penganut Anglikan yang hendak masuk secara penuh komuni dengan gereja Katolik. Nah, dari surat apostolik ini tadi, apostolik konstitusi tadi, berdirilah namanya personal ordinariat. Personal ordinariat, ya. Ya, berdasarkan dekret ini ya, apostolik konstitusi dari Bapak Paus. Nah, ini ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu personal ordinariat? Jadi gini Om, sebelum masuk ini bisa masuk ke slide-nya dulu tadi Om. Oke. Apa arti personal ordinariat itu Om? Oke. Mudah-mudahan Bapak nggak gagal paham ya. Kita runtutkan. Oke, ini. Terus. Nah, itu tadi. Nah, nih. Jadi, apa yang dimaksud personal ordinariat itu? A personal ordinariat of former Anglican, short known as personal ordinariat atau disingkat personal ordinariat adalah ordinariat Anglikan, yaitu sebuah ordinariat, sebuah struktur kanonik di dalam gereja Katolik
yang dibentuk dengan tujuan untuk menampung kelompok Anglikan dan Metodis untuk bergabung dengan Gereja Katolik, di mana tetap melestarikan elemen dari liturgi mereka dan warisan spiritualnya. Jadi personal ordinariat ini adalah juga setingkat keuskupan. Jadi ini dibentuk untuk menanggapi petisi tadi, di mana ada kelompok umat Anglikan yang mau bergabung dengan Gereja Katolik, meninggalkan Anglikan, bergabung dengan Katolik, tetapi tetap mewarisi liturgi mereka, tidak menggunakan liturgi Latin, tetapi tetap menggunakan liturgi Anglikan. Gitu. Itulah namanya personal ordinariat. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana ada berapa personal ordinariat dan di manakah itu, kan? Yes. Nah, itu kan. Yuk kita lihat yang ini, Om. Yang tadi sudah buka tadi, Om. Oke, sebentar. Sabar ya, Di Usro. Tak kasih susu sama roti kamu nanti. Ya. Personal ordinariat. Klik. Nah, ini yang pertama. Ini adalah The Ordinariat of Chair of Saint Peter. Ini, Om. Om kritik yang About Us, Om. Kan di websitenya ada tulisan About Us, ya. About. Ya, Our History itu loh, Om. Nah, udah, ya. Jadi, nah itu ada keterangannya di situ, bahwa itu berpusat. Nah, ini didirikan pada tahun 2012. 2012 berdiri itu untuk menampung, yaitu bukan menampung ya, untuk menghimpun lah, dihimpun. Ya, menghimpun umat Anglikan atau Metodis di Amerika yang mau bergabung dengan Katolik Roma, tetapi tetap menjalankan liturgi mereka. Dan ini adalah pusatnya di Houston. Jadi di tingkat keuskupan. Nah, di Houston. Nah, itu ada di mana aja, Om? Bisa lihat, nah, di atas itu ada Find a Parish, ya. Find Parish. Atas. Find Parish. Find a Parish, ya, atasnya. Geser kanan lagi, geser kanan. Nah, itu ini ya. Oke, sip. Ya. Parish itu kan ya, paroki ya, ibaratnya kalau kita di Indonesia namanya paroki. Our Catholic Parish. Nah, itu ada petanya, Om, nanti di bawah coba, Om. Nggak kelihatan ya, ada petanya. Sebelah kiri coba. Coba ke atas lagi, Om. Ke atas lagi. Nah, ini loh. Ini. Oh, ini nih, sini. Nggak muncul dia. Nggak muncul ya. Nggak muncul. Nah, itu ada lokasinya di mana aja di petanya itu, ya. Lokasinya di mana aja, di mana itu adalah personal ordinariatnya ada di Houston, dan juga jadi dia mewadahi atau paroki-paroki personal ordinariat. Ini di Amerika dan yang ada di Amerika dan Kanada. Nah, itu lokasinya itu. Di Amerika dan Kanada, ya, lokalisasinya itu di situ paroki-parokinya. Nah, pertanyaannya begini, Om. Nah, itu ada ordinariat apa enggak timbang tindih dengan keuskupan yang di Amerika? Iya, pertanyaannya betul. Bisa tumpang tindih. Wilayahnya bisa sama. Bisa jadi nanti akan kita temukan dalam satu kota ada satu gereja Katolik, satu lagi ada gereja ini personal ordinariat. Ya. Tapi itu sudah yuridiksi yang berbeda, bukan sama, tapi yuridiksi yang berbeda. Yuridiksi adalah wilayah, ya, wilayah keuskupannya berbeda. Pertanyaannya, kita boleh nggak masuk ke gerejanya Parish personal ordinariat? Boleh saja. Bahkan kalau misalnya di daerah itu kan mungkin nanti ada juga kan Katolik Timur yang ada di situ. Nah, itu Katolik semua. Kita bisa masuk ke tiga-tiganya, misalnya nanti bisa. Di daerah kalau sudah kota, misalnya di kota Los Angeles ada gereja
personal ordinariat, ada gereja Katolik Roma, ada gereja Katolik Koptik di dalam satu tempat misalnya dalam satu jalan. Terima komuni sana juga bisa, terima komunion bersama bisa sana. Bisa, kita Gitu. di gereja Katolik Koptik bisa, kita di gereja ordinariat bisa, demikian juga mereka bisa masuk di dalam ibadah di gereja Katolik. Nah, itulah enaknya, ya. Enaknya kita karena itu Unita Universitas ada di seluruh dunia, kita bisa beribadah dimanapun, di mana kita ada gereja, ya. Gereja yang namanya satu ya Om ya. Soalnya ya, satu gereja seperti satu. itu. Betul. Nah, ini yang ada di Amerika ini kan. Nah, sekarang kita lihat yang di Inggris, Om. Websitenya yang di Inggris mungkin. Ini ya. Nah, ini personal ordinariat di Inggris. Sama ini. Ini kalau nggak salah di Bristol ya pusatnya ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat di sini. Nah, kita yang menarik kita akan lihat di sini, Om. Where di mana? Bentar. Find us, Om. Ketik find us, Om. Find us, oke. Nah, banyak sekali loh pada di pusatnya di Inggris ini justru paling banyak parokinya, Om. Banyak itu ini. Sudah meliputi kan di Inggris sendiri, kemudian di Wales, Scotland kan, di Glasgow itu kan ada kan tadi ya. Nah, ini kota-kotanya di sebelah kiri ini Om, jadi paroki-parokinya ada di sini semua ini. Ini ya, Aberdeen, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Belfast, Cambridge, macam-macam banyak ini. Banyak. Di dasar nanti, ya. Cukup besar juga. Nah, Om, pertanyaan yang menarik di sini. Lihat petanya dikecilin sedikit, Om. Ada yang janggal nggak di situ, Om? Kira-kira Om Peter sama Om DKC ada yang melihat ada yang janggal nggak? Enggak, Om. Belum ngerti. Belum. Lihat tanah Irlandia. Oh, kenapa Irlandia? Oh, ya kosong, Irlandia kosong. Kenapa kosong? Kenapa, Om? Kenapa kosong? Ya kan? Kenapa ini? Kenapa Irlandia kosong? Karena mayoritas kan sudah Katolik, Om, di sana, Om. Oh, mayoritas sudah Katolik di sana. 78%, 78% penduduknya adalah Katolik, Om, di Irlandia, Om. Jadi di Irlandia itu 78% Katolik semua, makanya sudah tidak perlu petak-petak merah-merah ini ya Om ya. Oh, iya. Telo goreng, telo godok. Oh iya. Oh gitu Peter. Jadi kalau sudah full di sini dong ya. Oh iya Pit, bisa. Bisa. Asal yang ada merah-merahnya nih loh Pit, yang ini yang sudah menjadi ordinariat ya Pit ya. Ordinariat. Boleh ya, kita di Inggris beribadah di sana. Selain pasti kan di Inggris sendiri kan juga ada keuskupan Katolik Romanya sendiri kan juga ada, Om. Ini kan lokasi personal ordinariat. Maka Irlandia nggak perlu seperti ini karena Irlandia sudah mayoritas Katolik. Ya berkat penginjilannya Saint Patrick kan. Di Irlandia itu. Ini ya menarik kan. Jadi parokinya yang sudah menjadi Katolik semakin banyak kan di Inggris. Itu. Kira-kira gerejanya HTD ada di sini enggak Om ya? Gimana itu? Kira-kira seperti ini enggak gerejanya HTD itu? Oke, lanjut kemana lagi Om? Om yang sekarang di Australia ya, di Australia Om. Australia, kita Australia. Jadi personal ordinariat masih ada 3 ya. Jadi kalau di Australia itu dia membawahi Australia dan Asia ya. Asia jadi personal ordinariat yang di bawah oleh di Southern Cross itu di Jepang ada 2 Om. Di Guam ada 1. Jepang ada 2. Di Jepang ada 2. Nah, yang lainnya di Australia. Ini kalau kita lihat personal ordinariat di Australia nanti kita akan menemukan fakta yang cukup menarik ya. Yes. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan ya terheran-heran ya mungkin
Gumun kok bisa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Om, turun Om. Oke. Oke, udah. Masuk ke About Us, On. Masuk About Us. About Us. Klik yang About Us. Di atas Om, About Us. Om, di atas Om. Oh, ini toh Jabang Bayi. Ya, Oh. Aduh, sorry. Nah, ini kalau dilihat memang yang paling kecil ya di antara Amerika dan Inggris, paling kecil ya di Australia ya. Wilayahnya, maksudnya parokinya paling kecil. Anggota di website ini katakan ada 19. Nah, turun Om. Nah, oke. Dia ada di Sydney, ya, ternyata di Sydney ya, basisnya di Sydney. Kemudian juga dia ada di Jepang, 2 di Jepang dan 1 di Guam ini kan, katakan sini kan ya. Ya, oke. Ya, jadi di Australia sendiri ada di kota-kota mana nanti bisa dilihat juga. Turun lagi Om. Nah, Monsignor Carlet ini adalah pimpinannya sekarang ini, Monsignor Carlet. Tapi bukan agung ya, ini bukan agung ya, uskup sufragan ya. Ya, karena mungkin wilayahnya masih kecil Om. Ya, oke. Nah, ini didirikan tahun kapan historisnya kan ini kan? 2012. 2012 kan, hampir sama semua kan. Our People. Nah, ini jadi pimpinannya di sana. Ini adalah pertama yang tadi kan, Monsignor Carlet tadi kan. Ini tadi turun Om. Nah, ini Monsignor Carlet. Nah, sebelumnya ini kan Monsignor Carlet itu menggantikan bawahnya Om. Bawah. Nah, ini yang pertama kali. Harry Entwistle ini adalah pimpinannya yang pertama kali. Nah, uskup ini dibantu oleh yang namanya formasi ya, bawahnya Om, lagi Om. Beliau ini diosesan atau serikat ordo tarekat? Kongregasi? Ya, ini saya nggak tahu. Kayak di sini kayak dioses kayaknya sih. Nah ini dioses. Nigel McBain ini yang pertama, beliau dibantu oleh Nigel McBain dalam mengelola personal ordinariat yang di Australia, Southern Cross. Beliau dibantu oleh Nigel McBain. Dan yang satunya ini yang menarik Om. Turun lagi Om. Mohon maaf, Nigel McBain ini diakon atau sudah imamat klerus? Udah imam. Oh, udah imam, oke. Ya, yang pembantu uskup ya pasti imam lah Om. Ya, oke. Ini Andre Iswayudi. Oh, orang Indonesia ini. Orang Indonesia, Pit. Andre Iswayudi. Oh, ini gimana nih cerita ini? Mukanya kayak mukamu ya, Pit ya. Silakan Om ya. Om Usro, silakan dibedah siapa ini. Salah satu ya yang pembantu uskup di personal ordinariat ini salah satunya orang Indonesia ternyata. Romo Andrew Iswayudi kan. Nah, ini menarik sekali kan, kita kalau lihat profilnya kita baca kan. Andrew was born into devout Muslim family. Aduh, podo karo aku rek. Aduh, podo sama kayak saya ini dulu. Beliau lahir dari keluarga Muslim. Tapi lahirnya di rumah sakit baptis di Jawa Timur. Loh, ya mirip kayak saya podo-podo Jawa Timure. Aduh, nah, cuma saya lahir di puskesmas. Perjalanannya dia berpindah ke Kristen, kalau dia baca ya, dia masuk ke beberapa denominasi Kristen. Protestan ya, komunitas gerejawi ya. Kemudian akhirnya masuk ke yang itu All Saints ini, Nikoteres Anglikan, paroki Brisbane. Masuk Anglikan beliau dan akhirnya menjadi Katolik di tahun 2014. Nah, beliau sekarang ini adalah berada di Perth dan beliau ini yang mengelola St. Charles Seminary. Jadi Romo Andrew ini kalau kita lihat profilnya adalah yang mengelola seminarinya Om. Oh, mengelola seminari. Ya. Diosan juga ya? Diosan ya? Ya kelihatannya sih ya. Istilahnya saya belum tahu ya persis ya untuk
untuk personal ordinariat itu kan ya istilahnya apa ya? Dioses atau yalah pokoknya itulah. Anggapannya itu karena itu setingkat dengan dioses kan sama ya, sama dengan dioses kedudukannya seperti itu. Mengejutkan ya Om ya. Ternyata ada orang lain. Karena orang Indonesia, orang Jawa Timur kayak saya dan juga dulu dari sana sama-sama kayak saya. Cuma dia lahirnya di rumah sakit Katolik, saya di puskesmas Om. Oh, rumah sakit Baptis, rumah sakit Kristen Om. Oh, di Protestan, rumah sakit komunitas gerejawi lah. Ya, saya luruskan kalau ngomong Kristen tak luruskan langsung. Yo, oke, mohon maaf. Ya, oke. Ya ini jadi sekilas personal ordinariat ya. Jadi, nah sekarang akan kita lihat ternyata tidak ada hanya personal ordinariat ini perkembangannya. Kalau kita kita melihat berita-berita yang ada di sana, ini mulai satu-satu dari Anglikan ini mulai merotoli Om istilah ya, merotoli. Sejak terbentuknya ordinariat ini mulai merotoli. Ada yang mantan uskup Anglikan itu ditahbiskan menjadi imam Katolik. Ada juga yang dulunya paroki. Loh. Sebentar. Dulunya uskup di Anglikan, uskup ya. Iya. Terus merotoli ditahbiskan lagi jadi romo, jadi pastor. Iya. Turun dong jabatannya. Jabatannya tuh gereja Katolik jadi imam. Dan ada juga paroki di Amerika yang sebelumnya Anglikan. Langsung satu paroki pindah jadi Katolik, Om. Wih, keren. Beritanya satu ada. Paroki ya? Satu paroki ada. Itu beritanya ada. Itu mungkin bisa dibuka nggak masing-masing itu ada. Oke, sebentar. Oke. Jadi apakah kita bohong atau tidak gitu kan? Di mana? Nah, mantan uskup. Saya baca ya Om, biar enak ya. Lagi, uskup emeritus Anglikan kembali ke gereja Katolik. Oh, siapa dia? Ini dia orangnya. Bolehkah aku mengetahuikah dirimu? Oh, boleh saja. Kita mengambil dari webnya penakatolik.com. Di sini dikatakan bahwa Bapak Monsinyur Peter Forster, beliau mantan uskup Anglikan Chester, diterima di Gereja Katolik Skotlandia tahun lalu. Sebuah situs berita gereja Inggris melaporkan, dia adalah pendeta gereja Inggris terkemuka ketiga yang menjadi Katolik di tahun lalu. Church Time, ini sebuah situs berita Anglikan independen, Ibu Bapak. Itu menginformasi bahwa berita tersebut dalam laporan 4 Februari, Forster telah menulis ulasan reguler untuk publikasi hingga tahun 2019. Forster membantu memimpin uskup Anglikan Chester selama lebih dari 22 tahun dan merupakan uskup gereja Inggris terlama. Bekas keuskupannya memiliki sekitar 273 paroki. 273 paroki, Bu Bapak. Dia pensiun di bulan September tahun 2019 di usia 69 tahun dan pindah di Skotlandia bersama istrinya Elizabeth. Dan berita perpindahan Forster itu membuat menjadi prelatus Anglikan ketiga yang memasuki gereja Katolik di tahun lalu. Sebelumnya yaitu Bapak Monsinyur Michael Nasir Ali. Beliau adalah mantan uskup Anglikan Rochester, diterima di gereja di bulan September, dan ditabiskan menjadi imam Katolik 30 Oktober ini Bapak. Dari uskup, Ibu Bapak, turun lagi, mendapat imamat lagi, tapi pastor, Ibu Bapak. Jonathan Goodell, uskup Anglikan Sheffield, mengundurkan diri di bulan September. Beliau memasuki persekutuan penuh dengan gereja yang satu, Kudus Katolik Apostolik, gereja Katolik. Forster juga ya cukup, gimana? Cukup ya. Berita lainnya. Oke. Kemana lagi nih? Sini ya.
Nah, ini berita dari bahasa asing ya, jadi dari websitenya asing, bukan hanya Indonesia. Ini tadi kan disebutkan Jonathan Goodall kan. Nah, Jonathan Goodall ini malah ini Om. Kalau tadi kan mantan uskup ya, kalau kita lihat Jonathan Goodall ini adalah masih jadi uskup, tapi dia meletakkan jabatannya jadi Anglikan dan akhirnya berpindah ke Katolik Om. Meletakkan tabisan uskupnya, jabatan uskupnya, pindah ke Katolik. Oke. Ya. Lanjut Om. Lagi website lagi Om. Oh, jangan, bukan yang itu, masih bukan. Belum dibuka mungkin ya Om ya. Udah semua. Belum, masih ada. Masih ada yang belum dibuka. Sebentar. Ini? Bukan. Masih ada 2 berita lagi kok. Sebentar, tak buka lagi sebentar. Yang dari Katolisitas itu loh, satu lagi coba. Oh. Om Erik lihat di slide-nya. Oke, sebentar. Udah Katolisitas toh. Ya, oke, itu kan belum dibuka. Terus sama yang di bawahnya itu kan ada juga. Nih. Nah, ini paroki Gereja Episkopal St. Luke di USA bergabung dengan Gereja Katolik. Satu paroki Om. Kembali Om. Satu peristiwa bersejarah dan itu sungguh patut kita syukur kepada Tuhan sebagai karya bagi persekutuan gereja dan telah terjadi di bulan Oktober Ibu Bapak tahun 2011. Gereja Santo Luke, sebuah paroki episkopal kecil di kota Bladensburg, Maryland, USA, menjadi gereja episkopal pertama di USA. Dia adalah gereja episkopal, gereja Anglikan yang didirikan di USA, bergabung menjadi gereja Katolik di bawah peraturan Vatikan yang baru. Peraturan yang dimaksud untuk merangkul saudara-saudara Kristen non-Katolik. Saudara-saudara Kristen non-Katolik ini yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Ya. Banyak, jadi ini hanya sebagian aja ya, bagian berita-berita, tapi itu masih banyak lagi di mana baik personal maupun kelompok seperti itu yang merotoli lah istilahnya keluar dari Anglikan kembali masuk dalam gereja Katolik. Nah, satu lagi yang peristiwa yang sungguh ya kita sebagai umat Katolik kita cukup syukuri apa yang terjadi di Irlandia Utara, Om. Irlandia Utara. Irlandia Utara. Masih ingatkah peristiwa di Irlandia di mana itu adalah perseteruan antara Katolik dan Kristen kan? Perang. Nah, pada waktu itu umat Katolik adalah minoritas ya Om ya? Iya, betul. Betul. Tapi sekarang kita lihat, buka lagi webnya Om yang di Kumparan Om. Oke. Kumparan. Ada, bukan. Ada linknya kalau sudah di dalam itu ada. Belum dibuka sama jenengan, belum. Sebentar, tak buka sih. Rekonsiliasi dan saling pengakuan ini. Bukan. Yang Kumparan, ada tulisannya Kumparan. Linknya ada tulisannya Kumparan. Oke. Webnya namanya Kumparan, Om. Webnya namanya Kumparan. Sebentar, ada. Ketemu. Udah ketemu. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke. Oke, ini. Waduh, bagus ini Bapak. Wih, keren ini, keren. Iya, nih dia. Pertama kali dalam sejarah Katolik,
inilah menjadi agama mayoritas di Irlandia Utara. Kita lihat ceritanya seperti apa. Sejarah tercipta di Irlandia Utara, dan pertama kalinya dalam sejarah jumlah warga Katolik itu lebih banyak dari Protestan. Ya, Protestan Dan dimaksud data itu kan tersebut, pasti Anglikan, Om. Karena ya, betul. Irlandia kan Great Britain. Yes. Dan data tersebut membuat dorongan agar Irlandia Utara memisahkan diri dari Inggris Raya dan bergabung dengan Republik Irlandia Bersatu semakin kuat. Perubahan ini muncul seabad usia negara Irlandia Utara didirikan. Pendirian Irlandia Utara bertujuan memelihara pengaruh Britania Raya di wilayah tersebut, Britania Raya. Inggris merasa pendirian Irlandia Utara penting. Demi apa? Demi meredam Republik Irlandia di selatan yang berisi dan berbudaya Katolik sangat kental. Makanya tadi kan, Om. Makanya tadi kan di Irlandia nggak ada personal. Nggak ada sama sekali, 72% Katolik semua itu. Betul. 8, Om. 78 ya, oke. Ketika Irlandia Utara didirikan, mohon maaf Ibu Bapak, dalam hal ini jumlah warga Protestan ya, maksudnya yang Anglikan ya, mencapai 2/3 dibanding warga Katolik yang hanya 1/3. Pada sensus 2021, yang datanya dirilis Kamis tanggal 22 September tahun 2002, itu menunjukkan 45,7% warga Irlandia Utara mengaku diri sebagai Katolik. Sedangkan 43,5% di posisi Protestan. Tanda-tanda ini semakin menurun. Warga Protestan di Irlandia Utara terlihat sejak 1 dekade lalu. Kala itu jumlah umat Protestan sebesar 48%, sedangkan Katolik itu 45%. Dan meski saat itu masih unggul, di angka 48% penganut Protestan begitu memprihatinkan. Pasalnya apa? Pasalnya jumlah tersebut merupakan estimasi di bawah 50% pertama. Dan para ahli demografi itu sudah memprediksi Katolik bakal menjadi mayoritas di Irlandia Utara. Tingkat kelahiran dan juga jumlah usia muda lebih banyak merupakan faktor utama. Nah, kita masuk judul. Cukup ya? Cukup ya, Om? Cukup lah, itulah. Cukup lah. Ini masalah sudah politik lah. Kita nggak perlu bahas untuk bisa dari Inggris itu semua. Ya kan? Jadi, apa ya, kita cukup menarik sekali ya, apa yang terjadi ini ya, Om ya. Yang kita nggak nyangka ya kan. Kita nggak nyangka loh. Saya sendiri waktu lihat itu nggak nyangka, baca itu nggak nyangka loh. Ternyata Irlandia Utara sudah mayoritas Katolik ya. Sebelumnya kan terjadi konflik gitu kan. Dan ini kan sebetulnya kan masih juga kan berlangsung dialog baik antara gereja Anglikan dan gereja Metodis ya, dengan dialog dengan Vatikan, Om. Itu kan kita bisa lihat, Om, dialognya. Yang tadi, Om, on the way tadi loh, Om. Ya. Kita lihat, Pak. Itu adalah dialog dengan Anglikan. Nah, silakan. Oh, ini. Ini ya? Bukan, itu ini? Bukan, yang on the way tadi judulnya. Itu kan Metodis. Yang Anglikan dulu. Yang ada on the way tadi loh. Bukan ini. Bukan. Nah ini. Oh, walking. Kan sebelumnya walking on the way. Oh, ini. Ini adalah dokumen ya, dokumen dialog dengan Anglikan, dengan Vatikan ya. Itu terakhir terjadi tahun 2018, Om. Bisa ditunjukkan, Om, kapan tanggalnya? Nah, 2017 ya. 2017. Belum ada dokumen yang terbaru lagi. Terakhir 2017 ini ya. Nah, terakhir ya. Disclaimer saya disclaimer ya. Kenapa masih mandek?
Kenapa Om? Kita diskusi Om. Jadi Oke. kenapa mandek? Berkaitan dengan, mohon maaf, saya juga disclaimer Om, kalau salah ya, mohon maaf kalau salah. Berkaitan dengan doktrin dan dogma Om, aturan Om. Nah, aturan kalau kita ya kalau lihat tadi, kalau berdasarkan Coetibus Anglicanum Coetibus, personal orderiat itu memakai katekismus Gereja Katolik Om. Ya betul. Jadi, kalau dogma kira-kira mungkin enggak. Permasalahannya di sini Om. Nah, menurut saya ya, disclaimer. Anglikan ada pendeta wanita dan uskup wanita Om. Ya, itu enggak masuk, nah itu enggak bisa. Itu. Nah, ini kayaknya yang apa masih menjadi penghambatnya Om. Kan ada itu kan uskup Anglikan yang wanita kan? Ya ada. Kemudian imam wanita kan juga ada kan? Ya pentabisan wanita kayaknya ini masih jadi penghalangnya ini. Ini disclaimer saya ya. Nah, tapi berlainan dengan anaknya Anglikan tadi yang Metodis. Itu sudah Metodis, hampir full. Hampir full ya. Itu kita nggak bisa tampilkan lah Om, nanti kelamaan kalau kita bahas ya. Jadi itu bisa dilihatlah di Christian Unity. Jadi dokumen-dokumen dialog antara gereja Katolik dengan gereja-gereja lain, baik di gereja Barat maupun Timur, perkembangannya bagaimana, Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa lihat langsung di sana ya. Ya bisa melihat langsung ya. Gitu aja lah Om ya, yang untuk dokumennya ya Om ya. Yes, thank you Om Usro. Peter, silakan mau di TikTok, Pit. Saat Anda untuk TikTok Ria. Mungkin bertanya atau bagaimana, silakan. Ya, kalau di Metodis itu patriark ordinariat juga kan ya Om, berarti sama kayak si Anglikan ya Om. Kemungkinan Om. Kemungkinan. Jadi kalau kita baca dokumennya itu adalah bentuk struktur sendiri untuk menampung, karena ada sebetulnya kalau kita lihat liturginya Metodis dengan Anglikan itu hampir mirip Om. Jadi kalau sepertinya nanti ya akan seperti gini, seperti Anglikan tadi, kemungkinan besar ya. Ini disclaimer saya, karena akan dibentuk struktur baru gitu kan, di mana untuk menampung itu tadi khasnya Metodis Om. Terus Om, itu kan Metodis ya. Berarti kalau pecahannya Metodis itu udah topiknya beda lagi berarti Om? Beda, udah lain-lain, sudah denominasi beda. Tapi kan juga dia ada dokumen juga kan, banyak juga kan. Kalau terlihat di Om bisa lihat tadi yang dengan Metodis tadi loh Om, websitenya Om. Kita nanti lihat dialognya Vatikan dengan mana aja gitu. Oke. Metodis nih. Nah, ini kan Metodis back aja kita. Nah, ecumenical relation loh. Klik ecumenical, itu klik Western section. Western section. Ya di ecumenical relation, klik aja. Nah, Western section. Nah, itu kan ini dialognya dengan gereja-gereja mana aja kan kita lawan. Dengan All Katolik, dengan Anglikan, dengan Lutheran World Federation. Nah, itu dokumennya bisa dibaca semua di situ. Perkembangannya bagaimana? Jadi kaitannya itu tadi menarik ya, karena masih ada imam wanita itu loh, Pit. Makanya agak alot, Pit. Iya. Kan nggak bisa itu di Katolik seperti itu. Uniknya begini Om. Jadi uniknya kan begini. Ini pendapat saya ya pribadi ya. Ini kan gereja induknya kan masih dialog kan, Anglikan kan masih dialog kan, pimpinannya masih lihat, tapi anggotanya sudah mulai merotoli Om. Iya, anggotanya sudah pada merotoli dulu untuk masuk ke Katolik Om. Karena kalau yang cabangnya gaya bebas.
Kan udah nggak punya keterikatan lagi ke atas, tapi lebih simpel. Tapi kalau di atas kan banyak ya complicated ya. Iya. Ya karena tadi itu uskup-uskupnya apa segala macam, macam-macam lah. Gitu. Jangan menarik lagi Anglikan ini kan sekarang kan pimpinannya kan raja ya, raja Inggris. Ya, kita belum betul. tahu nanti kebijaksanaannya seperti apa, kita belum tahu kan. Tapi kalau lihat perkembangannya ini kan, anggota-anggotanya kan sudah mulai merotoli, Om Pit. Istilahnya satu-satu keluar dari Anglikan masuk Katolik, perlahan satu-satu gitu kan. Om Erik, Om Damai Kasih, kayaknya sudah cukup ya Om ya? Cukup ya. Oke, siap. Oke. Jadi kesimpulannya kita gini aja, bahwa kita berharap ya persatuan gereja itu akan segera terpenuhi lah, terjadilah. Jadi dimulai dulu ya dari seksi barat ini, dari Anglikan yang sebagian sudah masuk juga kan. Nanti akan semoga diikutinya dengan yang lain. Sehingga apa? Kita semua dalam satu persekutuan ya. Dalam satu persekutuan tidak terpecah lagi begitu Om. Ya harapan kami semua lah gitu ya Om ya. Amin. Amin. Ya. Thank you Om Usro. Saya persilakan untuk kentrungnya Peter. Silakan Pit, kentrungmu Pit. Mic-nya Pit. Iya, sorry. Dari aku kentrungnya adalah ya luar biasa ya, menarik bahwa bagaimana cara gereja itu bisa disentuh oleh ya Roh Kudus ya. Perlahan-perlahan untuk kembali menjadi satu ya. Bukan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena memang gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus itu adalah gereja yang dibuat oleh Yesus Kristus, itu adalah ya gereja Katolik ya. Apapun bentuknya, itu faktanya semuanya sampai konsili terakhir itu yang mengikuti ya cuma gereja Katolik ya. Makanya di kita itu ada doa meriah kemarin tuh Natal, Paskah selalu ada untuk persatuan gereja, dan Natal juga ada persatuan dengan Paskah juga ada persatuan dengan gereja. Itu aja dari aku, Om DKC, terima kasih. Thank you Peter. Ya, Ibu Bapak, apa yang terjadi dengan Anglikan daripada Ibu Bapak simpang siur berita-berita di luaran sudah kita bedah satu persatu, dan itu melalui web yang dimana kita tidak asal comot mengambil web. Silakan di-share video ini biar teman-teman umat Katolik dan komunitas gerejawi serta saudara apostolik yang ada di Indonesia yaitu Ortodoks juga bisa mengetahui. Monggo silakan di-share. Tetap jaga kesehatan Ibu Bapak semuanya. Tetap semangat dalam berkarya, apapun karya Ibu Bapak lakukan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak semuanya. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita, melindungi kita. Berkah dalam salve. Om tutup dulu. Om Erik, nggak tutup berdoa Om. Aduh, sorry. Ya, yuk mari kita tutup. Mohon maaf, ada jeda sedikit. Silakan ditutup, Dek Usro. Oke, ya. Terima kasih. Kita tutup doa ini dengan doa jiwa Kristus ya. In nomine Patri Filii et Spiritus Sancti. Amin. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame.
Passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te me separari, a poste maligno defende me. In hora mortis mei, foca me, foca me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Et iupe me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, in infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Amin. Amin. Terima kasih Om Musro untuk doa penutupnya. Oke Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Bunda Maria mendoakan melindungi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya, baik membaca literasi maupun bertitok ria. Berkah dalam dan salve.